Perkenalkan, kami dari kelompok RUG, kelompok 10 dengan Kakak Waljam Anindya Maheswari ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kita yang berjudul Akademik Organisasi Prestasi. Sebelumnya, izinkan kelompok kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rainanda Abiseka Putra Dharma, biasa dipanggil Nanda. Saya berasal dari Semarang dengan NIM 301024000088. Perkenalkan, nama saya Satrio M. Rafiuddin, bisa dipanggil Satrio, dengan NIM 301024000020. Saya berasal dari Boyolali. Perkenalkan, nama saya Adelia Nova Himawan, biasa dipanggil Adel, dengan NIM 301024000060, asal dari Temanggung. Perkenalkan, nama saya Arina Nurul Fida, biasa dipanggil Fida. Saya berasal dari Jepara. Nomor teman saya adalah 3010242338. Perkenalkan, saya Sabrina Tauri Samudra Putri Agung, biasa dipanggil Sabrina, dengan NIM 301024000206. Saya berasal dari Semarang. Perkenalkan, nama saya Berliana Ajunia Andari, biasa dipanggil Berlian, dengan NIM 301024000017, asal dari Sumatera Selatan, Palembang. Perkenalkan, nama saya Azalia Putri Asdari, biasa dipanggil Azan, dengan NIM 301024000133, asal saya dari Kendal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Beriana Dia Mawati, biasa dipanggil Rahma, dengan NIM 301024000098. Saya berasal dari Boyolali. Perkenalkan, nama saya Asyifa Zahra Arifah, biasa dipanggil Syifa, dengan nomor NIM 301024000170, dan asal dari Semarang. Perkenalkan, nama saya Arik Irfa Maulana Prakosa, bisa dipanggil Arik, dengan NIM 301024000177, berasal dari Tegal. Nah, dalam mind mapping yang kita buat terdiri atas 4 subbab yang berisikan Tridharma Perguruan Tinggi, manfaat organisasi, pentingnya akademik, dan work-life balance. Yang pertama, kita masuk dalam subbab Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki 3 poin penting. Poin yang pertama, pendidikan dan pengajaran, yaitu pembentukan pribadi agar sesuai dengan pedoman yang berlaku. Selain itu, juga sudah direncanakan secara sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan potensi mahasiswa. Dengan contoh, menyediakan kurikulum yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja,
serta perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menggunakan metode pengajaran yang efektif untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Dan yang terakhir, menggunakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pendidikan dan pengajaran. Poin kedua dari Tridharma perguruan tinggi yaitu penelitian dan pengembangan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan perguruan tinggi yaitu mencetak sumber daya manusia yang cerdas, kritis, dan kreatif. Selain memberikan pengajaran dan pendidikan yang berkualitas, perguruan tinggi juga menjadi tempat untuk para mahasiswanya untuk melakukan penelitian dan pengembangan guna mengasah minat dan bakatnya. Melalui tindakan penelitian dan pengembangan, mahasiswa dapat menemukan teori, konsep, ataupun informasi tentang bidang keilmuan yang sedang ditelitinya, mulai dari seni, teknologi, ataupun bidang ilmu pengetahuan yang lainnya. Penelitian dan pengembangan juga menjadi media yang memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengembangkan pola pikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, poin Tridharma dalam perguruan tinggi mahasiswa yang ketiga adalah pengabdian masyarakat, yakni mengadakan workshop atau seminar, total karya, khusus-khusus penyuluhan adalah contoh dari pengabdian masyarakat, yakni dengan terjun langsung ke masyarakat untuk membantu para warga. Manfaat organisasi. Organisasi sebagai salah satu bagian penggerak dari suatu perguruan tinggi atau universitas tentunya memiliki perannya yang sangat penting. Berikut ini adalah beberapa manfaat organisasi bagi mahasiswa yang aktif di dalamnya. Yang pertama, membentuk pola pikir. Dalam suatu organisasi, kita akan mendapatkan banyak pelajaran untuk meningkatkan kemampuan menggunakan pola pikir yang baik, karena apa yang kita lakukan berhubungan dengan orang lain. Dengan berorganisasi, kita membentuk pola pikir kita dari pelajaran dan pengalaman-pengalaman yang kita hadapi. Tiga, belajar mengatur waktu. Mahasiswa secara tidak langsung akan belajar disiplin dan mengatur waktu. Karena dengan mengikuti organisasi, mahasiswa akan dituntut tepat waktu dalam mengikuti pertemuan atau kegiatan-kegiatan di organisasi. Sehingga membuat mahasiswa menjadi memiliki sifat yang bertanggung jawab. Mahasiswa juga dapat mengatur waktu baik, mengerjakan tugas, belajar, atau organisasi. 4. Memperkuat mental. Organisasi akan membangun karakter yang percaya diri saat berbicara di depan umum, serta tidak mudah gugup. Selain itu, kamu juga akan dihadapkan dengan berbagai masalah organisasi, sehingga akan belajar problem solving. Terbiasa menghadapi masalah dan akhirnya kuat menghadapi dengan tantangan. Selanjutnya, yang kelima adalah memperluas jaringan dengan berbagai kegiatan organisasi. Dengan berorganisasi, mahasiswa akan mencari dan menghubungi relasi-relasi penting dan mampu memperluas jaringan mereka dengan mudah. Hal ini tentunya dapat membuat mahasiswa lebih dikenal dan bernama baik untuk masa depan mereka. Yang ketujuh adalah bekal untuk masuk ke dunia kerja. Bukan rahasia umum bahwa mereka ini hanya akan membawamu lolos menuju interview. Namun, di mata rekruter, ternyata pengalaman beberapa
7. Mengembangkan kemampuan public speaking. Rapat merupakan salah satu agenda yang sering dilakukan dalam suatu organisasi dengan tujuan mahasiswa akan dilatih untuk berani mengeluarkan pendapat dan memberikan kritik yang membangun. Dengan begitu, mahasiswa akan mulai terbiasa untuk berbicara di depan anggota organisasi yang lain, dan kemampuan mahasiswa dalam public speaking otomatis akan meningkat. Dan yang kedelapan, berdasarkan belajar dasar-dasar kepemimpinan. Salah satu manfaat berorganisasi secara tidak langsung berdampak pada kehidupanmu setelah adalah soal kepemimpinan. Organisasi merupakan salah satu wadah untuk belajar dan juga mengembangkan dasar-dasar kepemimpinan. Pentingnya pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah fondasi penting dalam perkembangan kecerdasan dan keterampilan yang diperlukan dalam berbagai profesi. Salah satunya adalah wajib bagi diri sendiri karena meningkatkan dan mengembangkan keterampilan. Ada beberapa contoh dalam pendidikan akademik, yaitu mengembangkan kecerdasan dan keterampilan yang diperlukan dalam berbagai profesi, memperbanyak pengetahuan dan keterampilan, dan yang selanjutnya memperluas jaringan dan kesempatan kerja di masa depan. Kedua, wajib terhadap orang tua karena meningkatkan prestasi akademik, pengembangan sosial, emosional, dan harga diri. Yang ketiga, wajib karena lingkungan karena sarana pengajaran, kegiatan belajar dan mengajar, ekstrakurikuler, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah work-life balance. Work-life balance itu adalah seorang yang bisa manajemen membagi waktu dan energinya dalam kegiatan. Seperti mahasiswa bisa menyeimbangkan dalam akademik, prestasi, dan organisasi. Terima kasih. Nah, itu tadi presentasi yang telah kita sampaikan. Nah, itu dia pentingnya organisasi-organisasi serta prestasi akademik. Sekiranya begitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.